sebentar. Oke, baik. Ya, saya buka saja untuk pertemuan hari ini. Oke, sebentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk kita semuanya. Oke, baik. Saya absen dulu ya untuk sesi hari ini. Oke, Bagas Satria ada? Bagas, apa sudah berhadir? Belum ada. Erik Pasca? Ada Erik? Oke, Trianeke ada? Hadir, Pak. Ryan Kananda? Ada Ryan? Belum ada ya. Joshua Barnabas? Hadir, Pak. Oh, Ryan hadir tadi ya. Ibnu Pramudita? Ada Ibnu? Oh, Erik hadir ya. Ibnu Pramudita ada? Belum ada. Muhammad Farhan? Hadir, Pak. Muhammad Taufikur Rahman? Hadir, Pak. Fitra Yohana? Ada Fitra? Hadir, Pak. Franciscus Zedekia? Hadir, Pak. Muhammad Rois? Hadir, Pak. Ratu Nabila? Hadir, Pak. Muhammad Topan? Hadir, Pak. Peter Christian? Hadir, Pak. FD Firmansyah? Ini jarang hadir ya, udah nggak hadir lagi. Damar Jati? Ada Damar? Belum ada. Hana Priskila? Hadir, Pak. Fauzan Alwan? Hadir, Pak. Adrian Dapot? Hadir, Pak. Hes Dartiani? Ada Hes Dartiani? Belum ada. Hadir, Pak. Yeriko Marcel? Hadir, Pak. Marshandra Fadila? Hadir, Pak. Akhbarul Hadi? Hadir, Pak. Audrey Miftiara? Hadir, Pak. Niko Edward Tagalung? Hadir, Pak. Tatogi? Hadir, Pak. Bintang Gusti? Hadir. Muhammad Galang? Ebenezer Ikaru? Ada Eben? Tio Saputra? Hadir, Pak. Oh, cukup banyak yang belum hadir nih. Oke ya, validasi nanti aja. Nih, kalau tahu ada yang berhadir ya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk materi hari ini ya. Oke, jadi kita sudah ini perjumpaan kita di pertemuan ke-8 ya, karena sudah 2 minggu kita tidak ada perkuliahan ya, karena proses evaluasi dari PBL ataupun mini PBL dari pra-UTS dan setelah UTS ya, atau asesmen tengah semester ya kalau namanya sekarang. Oke, baik, selesai kelihatan ini. Kelihatan, Pak. Oke ya, jadi saya mohon maaf sebelumnya, ini saya masuknya daring dulu untuk hari ini karena kebetulan tadi ada
ada urusannya, ada pekerjaan tadi yang sempat tadi untuk balik lagi kampus gitu. Jadi saya buat secara daring dulu ya untuk praktikumnya, nanti untuk nyusul nanti kita akan praktikumnya nanti yang saya buat dalam bentuk tutorial seperti biasa ya. Nah, tapi belum saya buat videonya ya karena belum sempat juga ya. Paling besok atau Sabtu mungkin ya. Akan saya upload di learning ya. Oke, kita masuk di pertemuan ke-8 ini, pertemuan ke-8 tapi minggunya minggu ke-9 ya gitu. Ya, jadi ini masuk di pertemuan ke-8 kita membahas lanjutan dari bagian dari SQL, Structure Query Language ya. Yang dimana kita yang lalu sudah bahas itu di tahapan DDL dan DML. Jadi kan ada 3 ya tahapan dari SQL, bukan tahapan sebenarnya, tapi partnya ya, bagian-bagian atau aspek dari Structure Query Language atau SQL, database SQL. Di pertemuan pada saat SQL yang pertama saat waktu kita bahas ya, waktu DDL itu kemarin kan ada saya buat ini ya, analogi yang dimana untuk SQL ini ibaratnya seperti analogi seperti rumah gitu ya. Yang dimana ketiga bagian ini ya, DDL, DML, dan DCL yang sekarang ini itu tiga unsur dalam analogi rumah ya. Ini saya buat analogi rumah ini biar lebih mudah untuk membayangkannya itu. Nah, kalau pada DDL kemarin ya analoginya adalah membentuk atau pada saat kita membangun rumah ya ibaratnya DDL itu ya. Nah, data definition language itu seperti fondasi rumah gitu ya. Temboknya rumah lah, rangka-rangkanya rumah, atapnya rumah, segala macam. Pokoknya fondasi ataupun juga rancangan, bukan rancangan lagi ya. Kalau rumah kan berarti kan bukan rancangan ya, tapi sudah berbentuk ini ya, berbentuk luaran gitu ya. Tata letak dari sebuah bangunan rumah gitu. Itu DDL. Nah, kemarin analoginya seperti itu ya untuk DDL ya. Karena dia membentuk fondasi database ya, kalau dalam database ya, yaitu fondasinya adalah create database-nya dulu kan. Kemudian create table-tablenya ya, tabel-tabel dari database tersebut. Barulah kita masuk ke atribut-atributnya gitu ya. Field-nya gitu. Nah, kemudian untuk analogi DML kemarin ya, ibaratnya kalau dalam rumah isinya rumah gitu. Yang dimana isinya rumah setiap saat bisa kita tambah, bisa kita pindah-pindahkan posisinya, bisa kita bisa kita hilangkan ya, bisa kita jual, bisa kita gadekan, segala macam lah itu. Pokoknya untuk DML berkaitan dengan isi rumah, sama seperti dalam analogi database ya, itu adalah isi data dalam database atau record data sesuai dengan atribut-atributnya seperti itu ya. Nah, tahapan ketiga yaitu data control language ya, atau DCL ini ya. Baratnya dalam analogi rumah kemarin adalah sebagai pengaman rumah gitu ya. Jadi misalnya kita nih rumah kita punya pengaman gitu. Katakanlah contohnya mau masuk rumah nih, nggak sembarang orang bisa masuk ke rumah kita gitu. Misalnya kita buat di rumah kita pintunya ada fingerprint gitu misalnya, macam yang di lab kita gitu, atau di ruangan-ruangan di tower A misalnya ya. Tidak sembarang orang bisa masuk. Ada hak aksesnya atau ada hak yang punya hak yang bisa masuk itu yang punya otoritas gitu. Nah, jadi dalam database seperti itu juga analoginya ya, artinya data control language ini yang berfungsi sebagai yang memberikan ataupun juga ada namanya ada hak akses database. Tentunya kita sebagai pribadi ya, sebagai katakanlah kita sebagai pengolah database gitu, yang punya hak ataupun yang membangun database itu, kita sebagai katakanlah secara otomatis itu sebagai administrator ya, sebagai pengendali. Jadi data control language itu ya, ada kata kontrol itu artinya kan dia pengendalian ya, mengendalikan gitu. Jadi DCL ini adalah untuk mengendalikan siapa yang berhak dan hak apa saja yang berhak dilakukan oleh seorang user terhadap database kita. Kita bisa memberikan hak akses kepada user lain atau hak akses kepada komputer lain untuk mengakses database kita. Jadi, kaitannya dengan DCL ya, secara gambaran singkatnya ya.
Nah, sebelum kita membahas mengenai data control language ini ya, DCL ini, sebelum itu kita masuk dulu ke dalam ada ini ya, view ya. Kaitannya nanti dengan DCL itu nanti ada kaitan, sebenarnya tidak begitu berkaitannya, tapi ini bisa dalam satu rangkaiannya antara view dengan DCL ini. Sebenarnya view ini jatuhnya sebenarnya lebih tepatnya itu di DML ya, tapi untuk kaitannya dengan DCL itu ada ya, makanya saya letakkan view ini, materi view ini di data control language itu. Oke ya, secara apa ya, secara keterangannya ya, view ini ya di dalam MySQL ya, view dapat didefinisikan sebagai tabel virtual. Tabel virtual ya. Artinya bukan tabel yang sebenarnya gitu loh. Karena kan virtual kan menandakan bahwa kondisi yang bukan tidak nyata ya, tapi kondisi yang tidak secara nyata di depan kita gitu ya. Artinya dia dalam konteks maya gitu ya, atau virtual ya, atau apa sebutannya virtual ini. Secara tidak langsung gitu ya. Walaupun interaksinya langsung gitu. Nah, tabel ini bisa berasal dari tabel lain atau gabungan dari beberapa tabel. Jadi view ini disebut tadi dia tabel virtual, artinya sebuah fungsi ya, yang dimana kita bisa membuat sebuah tabel, tapi bukan tabel permanen ya, seperti DDL, create table gitu, atau create database gitu, bukan. Melainkan dia sebagai fungsi nanti ada untuk, kalau saya bilang bahasanya gini ya, view ini untuk membuat tabel, untuk menyingkat tabel kalau bahasa saya, mempersingkat sebuah tampilan data dari tabel gitu. Yang dimana kan di sini dia keterangannya adalah tabel ini bisa berasal dari tabel lain. Artinya ketika kita membuat tabel virtual itu adalah kita mengambil dari tabel lain yang sudah ada di database kita sebelumnya itu, atau gabungan dari beberapa tabel. Artinya ada dulu tabel yang memang sudah tabel permanen ya, atau tabel hasil DDL, barulah kita bisa lakukan fungsi untuk view ini. Kira-kira seperti itu bahasanya. Ya, semoga bisa dibayangkan ya. Kemudian tujuan dari pembuatan view ini adalah untuk kenyamanan ya, atau mempermudah penulisan query. Kemudian untuk keamanan. Ini dia fungsinya. Untuk keamanan, menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia. Atau dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data. Atau dalam tanda kurung itu, terutama jika kita akan menjalankan query tersebut secara berulang ya. Artinya di sini ada sebuah tujuan yang dimana kalau untuk kenyamanan, oke, mempermudah penulisan query, oke, bisa kita bayangkan bahwa artinya penulisan query kita bisa lebih singkat ya Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk keamanan yang dimaksud di sini adalah karena berhubungan dengan yang namanya kontrol ya, atau pengendalian, artinya hak akses yang akan kita berikan kepada user lain. Ada beberapa atribut yang mungkin tidak bisa kita sebar, atau ada kemungkinan atribut yang tidak dapat atau tidak boleh dilihat oleh orang lainnya seperti itu. Misalnya contohnya ya, misalnya tabel keuangan gitu misalnya, yang dimana ketika kita share kepada hak akses database kita kepada user lainnya, dia tidak bisa melihat ini gitu ya. Misalnya contohnya. Jadi itu dia fungsi to view itu. Nanti kita lihat nanti bagaimana bentuknya ya. Nah, kemudian secara definisinya view-nya sendiri ya, view adalah sebuah objek yang mirip seperti tabel, yang data-datanya diperoleh dari hasil perintah query select terhadap sebuah atau beberapa tabel. Nah, ini dia sama seperti yang di poin yang pertama sebenarnya ya. Lalu dia dipertegas adanya kata tabel virtual gitu. Seperti itu. Jadi sini dia yang diperoleh dari hasil perintah query select ya. Seperti yang sudah kita bahas ya, select berfungsi untuk menampilkan data ya. Fungsi untuk menampilkan data itu fungsinya. Menampilkan data tergantung situasinya apa. Nah, misalnya gini ya, contoh saya langsung ke contoh aja ya. Contohnya adalah untuk view ini ya. Jadi dia kita coba tandai ya, tabel ini berasal dari tabel lain atau gabungan dari beberapa tabel. Ya, artinya beberapa tabel ya. Nah, di sini ada sebuah view ini ya.
Ini sudah disebut view. Nah, sebenarnya kita sudah bahas untuk contoh view ini secara manual di DML kemarin ya, yang dimana untuk menggabungkan tabel gitu, menggabungkan atribut. Di DML kemarin sudah kita bahas ya. Silakan di flashback kembali untuk materinya. Misalnya di sini ya, hasil perintah query berikut dapat menjadi sebuah view. Misalnya di sini ada tabel ATM withdrawal. Yang dimana di sini ada deklarasi untuk yang ditampilkan itu adalah atribut transaction ID dan account number ya. Ya, dua ini ya, ini kan dia spesifik ya, atributnya yang ditampilkan ini. Spesifik. Artinya apa? Berarti sebenarnya di tabel ATM withdrawal ini ada lagi atribut-atribut lain, tapi tidak ditampilkan gitu ya. Nah, karena kenapa ya? Kalau kita mau menampilkan seluruh data record yang ada pada sebuah tabel kan perintahnya itu kan adalah select apa perintah ya? Select. Cuma tulisannya gini. Ada tanda bintangnya kan? Baru from ya. From, nah gitulah tulisannya. Select ada tanda bintang ya. Dalam SQL tanda bintang ini ya, tanda bintang ya atau select from itu kan menampilkan seluruh atribut pada tabel itu. Itu tanda bintang. Menandakan bahwasanya bintang ini berfungsi untuk menampilkan keseluruhan gitu. Nah, ini ya karena dia tidak menggunakan bintang ya di sini berarti artinya tidak keseluruhan, berarti dari tabel ATM withdrawal itu ditampilkan gitu. Tapi dia dipilih ya, tertentu gitu. Makanya tadi tabel ini berasal ini mirip seperti tabel yang datanya diperoleh dari hasil perintah query select terhadap sebuah beberapa tabel. Gitu ya. Sebuah atau beberapa gitu artinya. Artinya kita mau menampilkan sebuah informasi dari sebuah tabel itu, tapi ada satu informasi yang kita tidak tampilkan, mungkin itu rahasia seperti itu. Nah, itu dia fungsinya cikal bakalnya view itu ya, karena kita bahas ini kemarin di DML. Nah, kan sekarang kita mau lihat view-nya itu di mana ya kan? Kalau cuma sintaks ini saja, ya udah cukup Pak. Kalau itu udah ngerti kami view, nah gitu mungkin maksudnya kan. Nah, saya akan terangkan view-nya di mana gitu. Nah, sebuah view didefinisikan menggunakan perintah create view dengan bentuk create view. Kemudian view-nya ini adalah nama view yang direpresentasikannya, kemudian as. Ada perintah as di sini, sintaks as. Kita kemarin sudah bahas di DML itu sintaks as ini, bukan as ya, sorry. S ya, pembacanya. S itu adalah untuk apa? Ayo, masih ingat? S itu adalah untuk menampilkan ataupun juga menerjemahkan ya. Menerjemahkan umumnya ini adalah nama ya, nama atribut atau nama tabel. Yang semula nama tabel itu bukan itu, tapi kita mau tampilkan dia dengan nama yang lain gitu ya. Dan menggunakan nama yang lain gitu. Misalnya kan contohnya gini ya. Penulisan dari penulisan dari atribut itu kan memang cenderung nggak real gitu ya, atau lebih singkat atau gimana gitu ya. Misalnya kan account number ini. Kalau diformalkan ini kan sebenarnya kalau dalam penulisan kan harusnya kan kalau tidak ada tanda ini ya, tanda line ini di bawah itu. Cuma karena di dalam SQL ini untuk nama atribut dan juga nama database itu tidak boleh ada spasi, maka dia menggunakan tanda garis bawah ini. Nah, kita mau tampilin dia itu adalah untuk dalam bentuk namanya account number ya, tulisan yang normal itu. A-nya besar, N-nya besar gitu, dan dia menggunakan spasi. Nah, kita menggunakan S itu. Ini kemarin materi DML kita yang lalu. Nah, kemudian ya di sini ini penulisannya ya. Jadi karena tadi dia adalah disebut sebagai tabel virtual, maka kita kembali flashback untuk DDL. Dalam perintah DDL itu data definition language ya, untuk menambahkan database, membuat tabel. Itu kan menggunakan perintah create ya. Hanya itu untuk DDL ya. Maka untuk view ini digunakanlah fungsi itu kembali, perintah create itu, karena dia menganggap view ini seperti tabel ya. Walaupun bukan tabel yang sebenarnya gitu. Create view. Bukan create table ya, tapi create view. Kemudian view ini nama view yang akan kita lakukan itu, yang akan kita buat.
Kemudian setelah view didefinisikan, nama view dapat digunakan untuk merujuk ke tabel yang dihasilkan. Artinya setelah view itu nanti terbentuk, kita bisa panggil dia nama view-nya. Seolah-olah dia seperti tabel gitu. Itu untuk view setelah didefinisikan. Untuk create ya. Kemudian untuk menghapus view digunakan drop. Nah, pada DDL kemarin kan untuk perintah untuk menghapus database, menghapus tabel kan menggunakan drop juga kan. Ya, artinya fungsi-fungsi DDL itu kembali digunakan dalam view ini ya, karena dia dianggap seperti tabel ya untuk view ini. Nah, saya pikir kayak nggak usah saya terangkan lagi untuk alter drop ya, karena kemarin kan sudah saya terangkan di DDL juga ya. Selanjutnya untuk persingkat waktu. Misalnya seperti ini ya yang sudah sering kita bahas, contoh database ya, database yang kita contohkan selalu dalam praktikum. Misalnya account ya, atributnya sekian, deposit, check, ATM withdrawal, dan customer yang semuanya atributnya sekian gitu. Nah, misalnya contoh lainnya ya, kita mau buat nih, contohnya kita mau buat view ya, namanya all customer. Yang dimana di dalam view ini kita mau buat dia kita mau nampilin cukup yaitu nomor account dengan nama dan alamatnya, itu aja. Kalau kita lihat ya kembali ya di tabel customer dan account. Tabel customer itu kan ada banyak ya, ID, name, phone, dan address ya. Kemudian di account juga ada number, customer ID, balance, dan type. Artinya kan nggak semuanya ini ditampilin ya dari dua tabel itu. Nah, ini dia. Nggak semuanya, berarti ada number, name, dan address. Tidak semuanya di masing-masing tabel ditampilkan, artinya dipilih gitu. Nah, untuk create view-nya ya, pertama kita buat create view, kemudian apa nama tabel virtual yang akan kita buat gitu ya. Nama view-nya apa? Nama view-nya adalah all customer. Nah, kemudian S ini ya. Artinya dia mau mengambil dari mana aja ya. View yang akan kita ambil itu dari mana saja yang mau ditampilkan. Nah, sila kita deklarasikan untuk apa yang kita mau ambil itu. Si tadi nomor account, nama, dan alamat. Nomor account itu diambil dari tabel account. Makanya dia di sini kan gandengan ya, atau join-nya itu adalah account ya. Karena ini tidak pakai inisial sini ya, nggak masalah. Untuk menjoinkan tabel itu nggak mesti harus pakai inisial ya, tapi langsung aja buat tabelnya pun nggak masalah. Tapi itu panjang jadinya ya, panjang dan memakan memori. Kemudian untuk name ya, itu diambil dari tabel customer. Kemudian address juga dari tabel customer. Maka from-nya pun juga account dan customer itu juga dideklarasikan. Dan where ya seperti biasa, ketika ada tabel yang dijoinkan itu, maka untuk kita pastikan atau kita cek apakah dia ada relasinya gitu ya. Dalam arti itu sebagai foreign key antara kedua tabel yang digabungkan gitu. Nah, inilah dia. Jadi deklarasi view itu seperti ini. Nah, sehingga untuk menampilkan data customer yang tinggal di Stamford misalnya digunakan, nah karena tadi view ini sudah menjadi tabel virtual ya, artinya ini bukan tabel permanen ya. Kalau tabel permanennya tetap account dan customer yang tersimpan di SQL maksudnya. Jadi view ini seperti fungsi yang tertanam jadinya di dalam SQL ya. Jadi dia bukan jadi tabel baru gitu. Jadi misalnya kalau ada database kita deskripsikan ya, bukan script descript, tapi show table, all customer itu nggak masuk sebenarnya. Ya. Tapi dia hanya sebagai fungsi yang dimana bisa dipanggil, bisa kita show untuk view apa saja yang ada di database kita gitu. Nah, sehingga untuk menampilkan data customer yang tinggal di Stamford ya, kita perhatikan, maka tidak lagi menggunakan select from customer gitu ya, tapi all customer. Jadi view yang dipanggil karena dia sudah dipilih-pilih atributnya gitu. Kemudian ya karena di sini adalah data customer yang tinggal di Stamford, berarti kan kita menggunakan kondisi where yang mencari query ya dari like untuk Stamford gitu. Jadi seperti itu dah untuk untuk view gitu ya. Kemudian ya contoh yang lainnya yang menampilkan data customer yang tinggal di Stamford tadi yang tadi itu.
Jadi ini sini menerangkan perbedaannya antara menggunakan yang pakai view dengan tidak pakai view ya. Kalau ini kan pakai view tadi jelas ya. Karena dia pakai all customer tadi yang dimana sudah dideklarasikan sebelumnya gitu. Nah kalau secara manualnya ini ya, untuk yang tadi yang mencari siapa yang tinggal di Istanbul itu kalau pakai manual kan begini dia, panjang dia, panjang. Sementara ini kan jadinya singkat ya, singkat karena sudah di view kan duluan itu. Sementara ini panjang. Itu perbedaannya menggunakan view dan dengan tidak pakai view gitu. Nah, oke, dari view yang tadi ya, view yang sudah ditambahkan atau yang sudah dideklarasikan itu, kita bisa menambahkan data melalui view itu. Nah, kalau kita kan insert table, biasanya kan insert into terus nama tabelnya gitu ya. Nah, kalau ini kita bisa juga insert berdasarkan view yang sudah dibuat sebelumnya gitu, bisa juga. Nah, seperti ini misalnya ya. Ini nih, insert into kemudian kita isi sesuai dengan apa atributnya ya, urutan atributnya yaitu ID, name dan address from customer. Itu untuk insertnya ya, cara insertnya pun biasa aja gitu ya, tapi hanya dalam identifikasi dari tabelnya gitu ya. Nah, kan tetapi ya dalam insert ini ya ada nanti sebuah ini ya, sebuah alert ya, yang dimana tidak semua view dapat ditambahkan gitu ya. Kenapa begitu? Karena kita flashback ulang kembali ya bahwa customer ya, data customer yang kita ambil itu adalah ID, nama dan alamatnya. Sementara di customer, tabel customer itu ada atribut phone ya, nomor telepon yang tadi ya kita flashback, nanti cek aja balik di slide sebelumnya. Nah, jadi ya atribut yang tidak kita pilih, tidak kita ikut ke dalam view itu dia jadinya kosong gitu, nol. Ya, jadi dia dapat kesimpulan bahwa tidak semua view dapat ditambahkan data ya. Artinya kenapa? Kenapa tidak semua? Karena tidak semua kita pilih atributnya. Sehingga atribut yang tidak terpilih ketika kita insert ya, kita insert, maka dia jadi nol gitu. Itu aja kelemahannya. Ya. Contohnya di sini ya. Sama itu juga saya terangkan. Jadi tidak semuanya dia, karena kan yang kita inputkan adalah ID, nama dan alamat gitu. Maka yang terisi adalah ID, nama dan alamat saja gitu. Untuk phone-nya tidak, karena tidak kita ikutkan sebelumnya. Seperti itu. Ya. Nah, selain menambah, menghapus juga bisa ya. Menghapus ya dengan fungsi yang sama juga menggunakan delete gitu ya. Oke, saya lewatkan aja. Nah, catatannya ya di sini untuk view itu adalah kebanyakan implementasi SQL memungkinkan penambahan atau penghapusan data hanya pada view yang sederhana. Kota itu masih termasuk sederhana ya. Atau tanpa agregatnya atau agregasi. Ini didefinisikan dari satu tabel. Artinya kan agregasi sekarang sudah kita bahas ya. Kemarin kita bahas yaitu misalnya seperti average maksudnya. Kemudian sum, kemudian max dan min gitu ya. Itu tidak bisa ya karena itu kan formula sendiri gitu. Kemudian view yang dapat ditambahkan itu adalah atribut yang dalam select itu harus memasukkan atribut yang cukup untuk setiap tabel yang ditambahkan. Sehingga kita dapat mengisi atribut lain dengan nilai 0 atau default. Itu yang saya catatannya. Nah, sekarang kita masuk ke data control language-nya itu. Langsung ya. Yang mana DCL ini merupakan perintah-perintah yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan database. Ya. Jadi kuncinya adalah keamanan. Kemudian perintah tersebut dapat dipakai untuk menentukan akses database ya, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dan dengan macam akses yang dibatasi ya. Berarti ada user yang kita berikan akses dan juga kita berikan hak akses apa saja yang bisa dilakukannya seperti itu. Perintah utama dalam DCL ini termasuk membuat dan menghapus user, kemudian memberikan dan menghapus hak kepada user. Kita buat user nih, user artinya kan berarti kita memberikan hak dari komputer lain maksudnya. Kita memberikan hak akses kepada orang lain yaitu username lain itu komputer lain. Dan kita juga bisa memberikan hak kepada user tersebut. Misalnya haknya seperti apa? Apakah hanya bisa melihat database saja kah? Bisa melakukan create kah? Bisa melakukan update kah? Gitu. Jadi ada hak-hak yang bisa ditentukan. Misalnya ya untuk sintaks dari membuat user itu adalah create user, kemudian username-nya. Ya, misalnya username-nya Adi.
identified by ini maksudnya adalah passwordnya ya. Passwordnya, jadi dia user ini diidentifikasi oleh apa gitu. Biasanya kan kalau autentikasi atau pengenalan kan pasti kan matching atau mencocokkan antara username dan password misalnya. Nah, ketika kita berikan hak akses terhadap ada namanya komputer lain yang nama usernya adalah AD. Ini maksudnya user ini ya, user database-nya ya, bukan user komputernya, beda lagi itu nanti ceritanya. User AD identified by passwordnya apa gitu. Artinya ya setiap komputer yang akan kita hubungkan atau yang kita akan joinkan atau kita berikan hak akses kepada database itu di mana untuk nama-nama masing-masing servernya itu sudah ditentukan itu ya. Nah, nama standar untuk username dari XAMPP atau SQL yang kita gunakan itu itulah dia namanya root ya, root. Jadi sering kan ketika waktu kita membuat atau menjalankan MySQL di CMD itu kan ada kan root namanya kan, root, ROOT, root. Nah, itu dia username standar dari username bawaan istilahnya dari XAMPP ya di masing-masing komputer itu. Nah, artinya ketika kita nanti membuat nama user ini tentu jangan menggunakan nama rootnya karena kenapa? Karena kan root itu standar ya. Standar semua orang yang belum mengganti nama mungkin namanya masih root gitu. Seperti itu. Kemudian selain itu dapat didefinisikan nama komputer yang digunakan ya. Jadi tidak hanya username tapi nama komputernya juga bisa gitu. Nama komputer masing-masing kan bisa diubah ya. Gitu. Contohnya, misalnya create user ad at pusat, berarti nama komputernya komputer pusat. Gitu. Kemudian identified by, ya passwordnya ini. Gitu. Kalau dia yang localhost, berarti dia masih mode localhost. Gitu. Belum online berarti database ya belum client server. Gitu. Itu untuk create user. Nah, misalnya ya di MySQL data user disimpan di tabel MySQL di tabel user. Nah, kalau kita show database di SQL kita nanti akan jumpai ada namanya database MySQL gitu. Ketika kita akses ya, use MySQL, maka nanti akan ada tampilan show table yang ada tabel user. Maka di situ bisa kita lihat ya nama user kita apa, kemudian nama-nama user yang kita berikan hak akses di database kita. Contohnya, create user AD at localhost identified by passwordku. Artinya AD ini disimpan di field user, atributnya, atribut. Kemudian localhost tersimpan di tabel host, ya atribut host. Kemudian tabel host maksudnya. Kemudian passwordku tersimpan di tabel password. Gitu ya. Nanti bisa dicek masing-masing. Kemudian ya, kalau bisa kita berikan akses atau create, maka bisa drop juga, menghapus bisa juga. Ya. Untuk perintah drop itu ya, seperti umum drop, kemudian user, nama usernya apa gitu. Cukup itu aja untuk mendrop. Artinya kita menghapus username yang bisa mengakses database kita. Nah, ini yang penting ya, yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah grant ya. Perintah grant ini digunakan untuk memberikan hak atau otorisasi kepada seorang user. Nah, kalau kita buat tadi nama usernya, maka kita berikan hak aksesnya apa saja. Apa yang bisa dia lakukan terhadap database kita ya? Itu menggunakan grant. Grant, kemudian ini sintaks norma apa ya, bakunya gitu. Grant, kemudian privilege. Nah, privilege ini ada banyak nanti jenisnya. Privilege itu itulah haknya apa saja yang kita berikan. Nanti kita di slide ini, setelah slide ini nanti akan ada penjelasannya. Kemudian on ya, sebagai ya konjungsinya ataupun juga hak untuk database apa yang mau diakses itu. Kemudian database-nya, database name-nya apa? Apa nama database-nya gitu. Kemudian to berarti tujuannya kepada siapa ya? Kemudian username-nya, nama user yang akan kita berikan akses itu dan password-nya apa. Itu dia untuk sintaks dari grant ya. Username dapat berupa sebuah user ID. Oke, kemudian secara publik dia sehingga bisa juga diberikan secara publik sehingga semua user mendapatkan privilege tersebut atau hak akses tersebut. Kemudian jika username belum ada, maka perintah ini sekaligus membuat user baru. Jadi otomatis ya, kalau nama usernya belum ada di database kita,
Maka kalau ketika nanti kita lakukan untuk fungsi grade ini, ya perintah grade ini, maka secara otomatis user yang sebelumnya belum ada di tabel kita, maka nanti akan bertambah. Itu dia. Nah, yang privilege tadi ya, dia jenis haknya gitu. Jadi misalnya kita buat grant all gitu, artinya berarti si user ini kita kasih hak akses penuh gitu. Dia bisa lihat database kita, bisa apa pokoknya gitu ya. Kecuali dia nge-grant ke orang lain, nah itu nggak bisa. Karena kenapa? Untuk perintah grant ini hanya dapat dilakukan oleh administrator saja. Itu dia. Jadi ketika ada seorang user yang kita berikan akses, maka dia tidak bisa memberikan akses ke tempat lain itu. Karena kenapa? Hanya administrator yang bisa memberikan hak akses secara penuh itu. Kemudian yang lainnya alter, create, yang misalnya alter atau create, maka si user ini bisa dia nge-create table misalnya di database kita gitu. Bisa nge-delete, bisa insert, bisa yang lain-lain sebagainya gitu. Nah, contohnya ya di sini. Jadi ada lagi tingkatannya ya. Level untuk privilege itu ada lagi tingkatannya ya. Jadi hak akses itu bisa bertingkat kita berikan kepada user ya, tidak sekali semuanya gitu. Misalnya level tertinggi itu adalah global ya, artinya user yang kita berikan hak akses itu bisa mengakses seluruh database. Seluruh. Mau dia nambah, mau dia apa, bisa itu. Kecuali dia memberikan hak akses ke user lain, nah itu yang nggak bisa. Gitu. Oke, jadi misalnya ini contoh grant all ya. All berarti semuanya on. Kemudian di sini kan harusnya tadi kan setelah all itu adalah nama database ya kan, tapi sini bintang ya. Bintang titik bintang. Artinya apa titik bintang ini? Artinya kalau kita flashback kembali yaitu select bintang from. Artinya kan dia menampilkan seluruh dari yang ada di tabel itu tanda bintangnya. Nah, bintang yang di sini pun juga sama ya. Artinya bintang ini maksudnya semua database yang ada di server kita itu bisa dia akses gitu, bisa dilihat. Itu bintang yang pertama, kemudian titik ini ada bintang yang kedua. Bintang kedua ini adalah tabelnya ya. Nah, karena ada nanti kan ada tahapan ini ya, ada tingkatannya ya untuk akses ini. Dia hanya bisa akses semuanya, kemudian dia bisa akses hanya satu tabel saja atau bagaimana. Nah, untuk yang global seperti itu, semuanya bisa diakses. Kemudian pada level database-nya, jadi dia hanya dapat mengakses sebuah database. Oke, dia grant all, bisa. Bisa semuanya dia insert, update, delete, bisa. Tapi hanya pada satu database ini saja. Database banking aja gitu. Tapi dia bisa akses semua tabel ya, makanya titik bintangnya masih ada di sini ya. Banking titik bintang ini maksudnya adalah berarti semua tabel bisa diakses oleh si user AD misalnya ya, namanya. Sebuah database ya. Kemudian level selanjutnya itu level tabel ya. Di level tabel ini hanya bisa mengakses sebuah tabel gitu. Lebih sempit lagi berarti. Dan kemudian hak aksesnya pun dibatasi ya, yaitu hanya insert dan delete saja. Enggak all lagi, enggak sama kayak yang sebelumnya gitu. Kemudian dia hanya bisa mengakses tabel account. Ya, atribut ya, tabel account ya di database banking itu aja. Cuman itu aja yang dia bisa kelola gitu. Akses maksudnya. Kemudian level yang paling lebih sempit lagi yaitu adalah di level kolom atau atribut. Kalau tadi di level tabel itu dia masih tabel, itu artinya atributnya yang lain itu bisa diaksesnya. Kalau ini hanya di level sebuah kolom, sebuah atribut. Ya. Hanya satu atribut yang bisa diaksesnya, yaitu insert number. Ya. Kemudian fungsinya apa? Haknya juga dikurang, yaitu hanya insert. Dan jadi tadi atribut di kolom number ya. Pada database banking di tabel account. Jadi lebih sempit lagi. Jadi tahapan atau tingkatan atau level pada privilege-nya ya. Seperti itu. Nah, kemudian ya kita sebagai administrator ya, bisa melihat juga memperlihatkan informasi hak akses yang kita miliki. Yang dimiliki oleh seorang user yang kita berikan ya, menggunakan show grant ya. Kita lihat nih, siapa-siapa saja yang sudah kita berikan akses ya. Kadang kan kita lupa gitu ya. Jadi untuk melihat hak akses yang kita berikan itu menggunakan show grant ya. Maka nanti akan tampil nanti nama usernya apa, kemudian hak akses yang kita berikan itu apa saja gitu. Itu akan nampak. Nah, kita bisa memberikan hak akses, bisa juga kita mencabut atau menghapus hak akses seseorang ya.
seorang user. Artinya tidak hanya memberikan tapi juga bisa menghapus. Nah, kalau tadi memberikan hak akses itu menggunakan grant ya. Kalau untuk mencabut atau menghapus itu menggunakan revoke. Selebihnya sama semua. Sintaksnya sama. Bedanya hanya grant-nya dan revoke-nya yang bedanya. Nah, kemudian password ya, berkaitan dengan password ya. Password untuk seorang user dapat diganti dengan menggunakan perintah set password. Ya, kemudian misalnya ini set password, ini sintaksnya for username, kemudian passwordnya apa? Misalnya set password for ad at sekian sekian sekian, kemudian passwordnya setia sebelumnya adalah ini. Ini kita mau ngapus mengubah password dari user ya, user yang kita berikan akses. Nah, bisa juga kita menghapus untuk password kita sendiri, yaitu set password. Mana tahu kita membuat password untuk diri kita sendiri kan? Set password, kemudian passwordnya apa gitu ya? Untuk password. Habis. Oh. Oke ya, untuk materi teorinya itu aja dulu. Nah, untuk praktikumnya itu belum saya buat untuk tutorialnya ya, dan juga kita tidak sempat tetap muka untuk malam ini. Tapi paling besok ya atau Sabtu mungkin akan saya upload untuk video tutorial praktikumnya ya. Nah, untuk praktikumnya sendiri, modul praktikum coba dilihat aja di learning itu semuanya sudah saya tag ya, sudah saya upload. Mana tahu kalian mau coba langsung kan, coba sendiri mungkin dengan cari sumber yang lain di YouTube atau di mana itu boleh saja. Ya. Yang jelas di slide yang saya berikan itu sudah cukup jelas ya itu. Nah, ini jadi untuk modul praktikum ke-8 ini bisa dicontohkan saja ya dengan menggunakan perintah-perintah yang sudah ada di slide sebelumnya itu. Ini saya lihat ada lumayan banyak nih. Tapi ya ini fungsinya apa namanya? Fungsi-fungsi yang sudah kita kerjakan semuanya ya di DML dan DDL itu. Di praktikum-praktikum yang sebelumnya gitu ya. Jadi boleh silakan di apa ya? Di apa namanya? Dipraktekkan ya. Dan juga untuk mini PBL kalian ya. Jadi kemarin waktu mini PBL, progres mini PBL itu ya kita sudah koreksi ya. Saya juga sudah koreksi untuk masing-masing dari struktur IR diagramnya kah atau struktur tabelnya macam. Ya. Silakan diperbaiki dulu semuanya. Nanti mungkin kita atau minggu depan atau minggu depannya lagi mungkin saya akan evaluasi kembali untuk progres dari mini PBL kalian untuk yang database ya, bagian database. Karena ini udah masuk ya, untuk yang web sama Pak Noper kayaknya udah masuk ya untuk koneksi database. Pas sudah masuk di web, pemrograman web. Bro? Oh, pada kemana semua nih? Pada tidur. Kemana? Halo? Halo, Oh, halo. Apa? Halo Pak. Di pemrograman web sudah masuk nggak integrasi web dengan database? Kemarin masih pengantar PHP, Pak. Masih pengantar PHP ya? Belum masuk ke SQL nih ya? Belum Pak, baru masuk ya. Ya mungkin untuk di minggu depan mungkin kita sudah masuk ke PHP MyAdmin ya, yang langsung di servernya ya di situ, karena nanti akan apa namanya, mempersingkat waktu untuk supaya mini PBL kalian ini ya bisa berjalan di antara integrasi ya penggabungan web dengan database-nya gitu. Ya tapi itu IR diagramnya dan tabel strukturnya silakan diperbaiki ya seperti koreksi yang sudah diberikan kemarin ya, ataupun yang lain-lainnya mau diskusikan mengenai database ya boleh ke saya. Tuh, supaya nanti ya mini PBL-nya untuk evaluasi sebelum asesmen akhir semester atau UAS itu ya bisa lebih baik ya, tidak banyak revisinya. Ya, tapi nanti mungkin ya untuk koneksi database-nya dengan web itu nanti di Pak Nover nanti ya. Kalau saya nanti paling untuk melihat apa namanya, query-nya lah, lebih ke query dan konsep database-nya gitu. Oke, baik ya, seperti itu aja dulu untuk pertemuan hari ini ya. Saya lihat untuk materi dan juga untuk praktikumnya semuanya sudah saya semua sudah saya upload di learning. Ya paling nanti kalau sempat nanti saya akan buat video tutorial nanti untuk pertinggal untuk kalian ya untuk materi di CL ini. Oke baik ya, absen yang tadi saya review kembali. Bagas ada, Bagas Satria ada. Ada Pak. Ibnu Pramudita ada. Ada Ibnu.
Ada Pak, hadir. Damar Jati ada? Hadir Pak. Muhammad Galang. Hadir Galang? Hadir Pak. Cuman Hepdi ya, Hepdi Firmansyah ini yang tidak hadir lagi itu gimana ini? Sudah vakum ya. Ya Hepdi memang nggak hadir lagi kan? Iya Pak. Baik, berarti semuanya hadir berarti ini. Oke, baik ya. Silakan dikerjakan untuk praktikumnya dicoba. Yang untuk deadline-nya ya, semua di learning sudah saya buat ya paling sampai minggu depan. Oke, baik. Saya cukupkan saja untuk materi hari ini. Terima kasih sudah berhadir pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sukses untuk mini PBL-nya ya. Oke. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semuanya. Malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak.